Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita bersyukur kepada Allah kembali bisa dipertemukan lagi di episode ke-17 dari ekspedisi Sungai Nil. Hari ini kita akan melakukan kajian lanjutannya, di mana sehari sebelumnya kita masih berada di kota Fayum, di mana di sana banyak peninggalan dari ada Nabi Yusuf dan kemudian ada peninggalan dari Qorun. Hari ini kita meluncur lebih ke utara lagi, 80 km dari kota Fayum. Itu ada sebuah kota yang sangat bersejarah selama ribuan tahun di dalam sejarah kerajaan Mesir kuno, yaitu kota Memphis. Kota Memphis ini pernah menjadi ibu kota dari kerajaan Mesir kuno di zaman Old Kingdom selama kira-kira 1000 tahun. Yang kemudian di Middle Kingdom terpecah belah ya kemana-mana selama 500 tahun, dan di era New Kingdom dipindahkan ke selatan di kota Luxor. Yang kita semua itu sudah melewati dan sudah mengkaji sejumlah situs yang ada di sana. Tetapi menariknya kota Memphis ini tidak berhenti berperan meskipun ibu kota sudah dipindahkan dari Memphis itu ke 1000 km ke bawah, ke selatan ya, ke kota Luxor. Kota Memphis itu masih ramai dan masih berperan. Kenapa? Karena kota Memphis ini letaknya sangat strategis. Menjadi pintu gerbang dari lembah Sungai Nil di kawasan delta Sungai Nil ya, di ujung di dekat muara. Di mana kawasan itu adalah kawasan yang subur, kawasan yang ramai, dikunjungi oleh lalu lintas perdagangan dari luar negeri dan seterusnya, sehingga kota Memphis itu masih berperan lebih dari 3000 tahun. Sejak awal Old Kingdom, di Middle Kingdom meskipun terpecah belah, Memphis masih ramai. Kemudian di zaman New Kingdom, meskipun ibu kota sudah dipindahkan ke selatan, ternyata Memphis juga masih ramai. Dia baru runtuh, ya, tidak dimanfaatkan lagi dan kemudian mulai ditinggalkan oleh penduduknya ketika penguasa Romawi itu bercokol di kerajaan Mesir itu. Menguasai kerajaan Mesir, runtuh Mesir kuno itu di tangan pasukan Romawi dan kemudian ibu kotanya dipindahkan. Tidak lagi di Luxor, melainkan dipindahkan ke utara di muara dari Sungai Nil, yaitu di kota Alexandria. Kota Alexandria itu ada di tepi Laut Mediterania yang berhadapan langsung dengan Eropa. Jadi di sanalah kemudian bangsa Romawi itu membangun sebuah ibu kota yang sangat khas Eropa, sangat khas Romawi. Namanya pun mengambil dari nama Kaisar Romawi, ya, Alexandria, Alexander the Great. Itu dijadikan sebagai ikon di sana. Nanti kita dalam perjalanan ini juga akan mampir ke sana untuk melihat situs-situs dari zaman Romawi itu. Nah, Memphis itu kemudian menjadi sepi setelah itu karena seluruh kegiatan itu bergeser lebih ke utara. Ketika saya berkunjung ke sana, dari Fayum kita menempuh jarak 80 km sampai di kawasan Memphis itu, saya tidak menemukan apa-apa, dalam arti itu menjadi sebuah kota yang sepi, bahkan cuma disebut sebagai desa. Jadi kalau kita melihat rambunya di sana tertulis Village Memphis gitu ya, Desa Memphis. Kita coba berkeliling ke desa Memphis itu ternyata memang sepi dan hanya ada satu ikon yang cukup besar di sana, yaitu Museum Memphis. Kita coba masuk di sana melihat berbagai macam artefak dan peninggalan dari sejarah Memphis itu ternyata tidak cukup mengesankan. Hanya ada satu yang menarik, yang kemudian saya berfoto di sekitar situ, yaitu patung Ramses II.
dalam ukuran raksasa yang belum jadi ya tergeletak begitu di sana. Seperti biasanya ukurannya ukuran yang sangat besar, ukuran raksasa. Selebihnya ternyata tidak ada di situ artefak-artefak yang menarik karena apa? Artefak yang menarik itu sudah dipindahkan ke museum yang lebih besar yang ada di kota Kairo. Nah, jadi kalau ingin melihat peninggalan-peninggalan di zaman Old Kingdom di kota Memphis itu, maka adanya bukan di museum kecil yang ada di desa Memphis, melainkan ada di kota Kairo atau Museum Kairo. Maka kami meninggalkan museum itu dan kemudian mulai melacak kota bekas ibu kota Memphis itu. Ternyata justru yang lebih menarik adalah di lapangan. Justru di lapangan ya di kawasan Memphis itulah yang sekarang sedang digali oleh para arkeolog ya untuk menemukan jejak atau bentuk kota Memphis itu. Karena ternyata ini membentang ya sejauh 40 km dan di sana ada dinding atau tembok batas-batas kota itu. Ya, jadi kemudian disimpulkan oleh para arkeolog, kota ini kan terletak di lembah Sungai Nil. Dan ternyata Sungai Nil itu sering banjir dulu. Ya, ditempatkanlah ibu kota di sana tetapi kemudian dikelilingi dengan batu atau dengan tembok batu ya yang cukup untuk menahan terjadinya banjir itu. Maka kota Memphis itu dulu namanya bukan Memphis sesungguhnya. Istilah Memphis atau nama Memphis itu diberikan oleh orang-orang Romawi. Yang artinya adalah kota yang sangat indah, tertata rapi, banyak taman-taman, banyak istana, banyak kuil, ya banyak air mancur. Nah, maka disebutlah sebagai kota Memphis, ya kota yang indah dan tertata. Di zaman Mesir kuno ternyata namanya bukan Memphis tetapi Inebhej dalam bahasa Mesir kuno, yang artinya adalah tembok putih yang mengelilingi kota itu. Nah, itu sekaligus menjadi penegas bahwa pinggiran kota itu memang dikelilingi dengan tembok ya, semacam yang bersifat sebagai benteng juga. Dan yang kedua sebagai penahan banjir karena Sungai Nil itu sering terjadi banjir. Tetapi banjir itu ternyata juga bermanfaat untuk memberikan kesuburan kawasan di sekitar lembah Sungai Nil itu. Sahabat sekalian, ketika kita melanjutkan perjalanan untuk melakukan eksplorasi situs-situs, maka kita menemukan ternyata yang terbesar di sana adalah yang disebut sebagai nekropolis. Apa itu nekropolis? Nekropolis adalah kota pekuburan. Ini yang justru sekarang menjadi sangat menarik dan terus dilakukan ekskavasi, dilakukan penggalian-penggalian oleh para arkeolog untuk memunculkan kembali kota yang disebut nekropolis itu atau kota pekuburan itu. Ternyata di kawasan Memphis ini peninggalan terbesarnya itu adalah kuburan, pemakaman ya, mulai dari para rajanya, bangsawannya, para pendetanya, keluarganya dan tokoh-tokoh masyarakatnya itu dimakamkan dalam kota pekuburan yang membentang sangat panjang ya, sekitar 40 km itu terdiri dari ratusan makam-makam para bangsawan dan tokoh masyarakat ditambah lagi puluhan piramida. Jadi ternyata jumlah piramid itu sangat banyak di sekitar Memphis itu dan itu menjadi kekhasan ya dari peradaban di zaman Old Kingdom itu. Para raja itu selalu membuat piramid sebagai makamnya dalam berbagai ukuran. Di skala yang lebih rendah, jadi di kalangan bangsawan tokoh masyarakat yang tatarannya lebih rendah, mereka dimakamkan di bentuk bangunan yang lebih kecil yang disebut sebagai mastaba. Ya, seperti kuburan pada umumnya tetapi ada bangunannya begitu. Mastaba. Semakin tinggi tingkatnya, derajatnya, maka ukurannya semakin besar. Dan yang paling besar adalah piramid yang dibangun oleh para Fir'aun di zaman Old Kingdom itu. Nah, salah satu yang menjadi ikon di dekat atau di kawasan Memphis itu, dan itu menjadi yang tertua, adalah piramida Saqqara.
Piramida Saqqara ini dibangun oleh seorang Fir'aun bernama Djoser di dinasti yang ketiga dari Old Kingdom itu. Jadi Old Kingdom itu dimulai dari dinasti pertama yang dibangun oleh seorang Fir'aun namanya Menes atau Narmer. Kemudian dia menurunkan generasi-generasi berikutnya ya di dinasti yang pertama itu sebagai pembuka jalan dari kerajaan Mesir kuno yang menyatukan wilayah utara dengan wilayah selatan. Wilayah utara disebut sebagai Lower Egypt ya karena dataran rendah, lembah yang penuh atau berada di delta Sungai Nil. Yang batasnya, pintu gerbangnya dari kawasan lembah Sungai Nil atau delta Sungai Nil itu ada di kota Memphis itu. Di selatannya disebut sebagai Upper Egypt ya karena kawasannya lebih tinggi. Karena itu air sungai mengalir dari selatan ke utara yang lebih rendah. Nah, di dinasti yang pertama itulah yang mereka memiliki gagasan untuk mempersatukan seluruh wilayah itu ya. Si Fir'aun Narmer itu dengan simbol dia menggunakan double crown ya, mahkota yang double yang bertumpuk yang menggambarkan antara wilayah utara dengan wilayah selatan. Kemudian simbol kesejahteraannya itu adalah bunga lotus dan pohon papirus yang itu juga menggambarkan wilayah utara dan selatan. Jadi sejak zaman itu sudah ada gagasan itu, makanya di dalam sejarah dicatat sebagai sebuah kingdom ya yang menyatukan utara dan selatan, tetapi sempat terpecah belah di Middle Kingdom dan kemudian disatukan kembali di era New Kingdom, terutama di zamannya Fir'aun the Great yang dia bisa membuktikan bahwa kerajaan dari Old Kingdom itu yang dulu terpecah belah bisa dipersatukan kembali. Oke. Jadi sahabat sekalian, Fir'aun Djoser itu adalah Fir'aun yang berada di dinasti yang ketiga. Di situ mulai muncul peradaban yang lebih tinggi dan teknologi yang lebih tinggi, keinginan-keinginan, gagasan untuk membangun piramid. Nah, piramid tertua itu dibangunlah di kawasan yang namanya Saqqara. Tetapi menarik, piramidnya itu tidak berbentuk piramid yang seperti kita kenal, yang memiliki garis miring ya, membentuk piramidal begitu. Ternyata piramid Saqqara ini modelnya bertumpuk. Jadi teknologinya belum maju, belum dikuasai waktu itu, sehingga dia melakukan bangunan yang bertumpuk sebanyak 6 lapisan. Setiap lapisan, setiap tumpuk itu sekitar 10 meter. Kemudian ditumpui lagi bangunan di atasnya yang lebih kecil, setinggi 10 meter lagi, ditumpui lagi yang lebih kecil 10 meter lagi dan mengecil, mengerucut sehingga secara keseluruhan bentuknya seperti piramid, tetapi disebut sebagai piramid yang bertingkat. Jadi itu teknologi pertama di dalam pembangunan piramid. Bahan dasarnya adalah bebatuan dari sekitarnya situ, yaitu bebatuan kapur yang dipotong-potong ya, cutting stone begitu dalam ukuran tertentu, kemudian ditumpuk-tumpuk dalam 6 level, 6 tingkatan itu. Ternyata di sekitar kawasan Saqqara itu dan kemudian lebih meluas lagi ditemukanlah berbagai macam piramid dari para Fir'aun. Ditemukanlah misalnya piramid Userkaf, ada lagi piramid Unas, ada piramid Pepi, ada piramid Sekemket dan sebagainya. Puluhan piramid kemudian digali, diekskavasi, memunculkan bentuk piramid-piramid yang menggambarkan proses penyempurnaan bentuk piramid itu sampai nanti yang terbaik ya, terbesar itu ada di Giza. Nah, jadi sahabat sekalian, pembangunan piramid ini dimulai di zaman dinasti yang ketiga, dimulai oleh Fir'aun Djoser. Siapakah arsiteknya? Di situ terkenal arsitek yang memiliki gagasan untuk membangun piramid itu adalah Imhotep. Sampai dibikinkan museumnya di sekitar Saqqara itu, Museum Imhotep, di mana dia menceritakan itu bagaimana proses mulai dari gagasan adanya piramid itu sampai teknologi untuk membangun piramid itu ya. Kalau Anda sempat ke sana maka sempatkanlah ke Museum Imhotep itu jika Anda tertarik untuk
mempelajari bagaimana piramid itu dibangun dan mulai dari gagasannya sampai pelaksanaannya. Dan itu berganti-ganti dalam kurun waktu yang panjang dari Fir'aun 1 ke Fir'aun 2 di zaman Old Kingdom. Jadi sangat menarik di kota Memphis ini dan sekitarnya, ternyata peninggalan yang diabadikan atau terabadikan sampai sekarang justru adalah bentuk pekuburan itu. Sedangkan istana, kuil dan sebagainya itu relatif runtuh ya. Apalagi bangunan-bangunan yang bersifat privat itu runtuh semua. Nah, ada satu filsafat di kalangan mereka pada waktu itu bahwa istana, rumah dan sebagainya yang mereka anggap sebagai bersifat duniawi itu tidak perlu dibangun dengan kekuatan yang jangka panjang. Karena itu dibikin dari bahan-bahan yang tidak bertahan lama, mudah hancur, dari batu bata, dari tanah liat yang dibakar dan sebagainya, yang tidak bertahan selama ribuan tahun. Karena itu bangunan-bangunan yang terkait dengan itu nggak ada, tidak diketemukan. Yang diketemukan adalah bangunan-bangunan yang terkait dengan pekuburan, terkait dengan kehidupan sesudah mati, ya, terkait dengan piramida dan sebagainya yang semacam itu, sehingga itu membentuk satu kawasan yang sangat luas dalam bentuk yang disebut sebagai kota, ya, kota pekuburan yang disebut sebagai nekropolis. Ini menjadi kota pekuburan yang terbesar di dunia. Bahan-bahannya ketika membangun kuburan, membangun piramida itu dibuat dari bahan-bahan yang tahan lama. Sehingga 3.000 tahun bahkan sudah 5.000 tahun, ya, kalau kita mengukur zamannya Old Kingdom itu kan dimulai dari 3.000 tahun sebelum Masehi. Sekarang sudah 2.000 tahunan sesudah Masehi. Jadi bertahan selama usia 5.000 tahun. Karena bebatuannya dipertimbangkan, diperhitungkan untuk bisa bertahan lama. Itu bagian dari filosofi mereka, bahwa mereka hidup di dalam keabadian, ya, berada di dalam piramida itu, mereka berada di dalam keabadian. Mulai dari bahannya sampai kepada bentuknya. Bentuknya yang mengerucut mengarah ke atas itu dalam filosofi mereka adalah menuju pada keabadian, menuju ke langit, di mana di langit itu terdapat Tuhan mereka atau para dewa dan dewi, sehingga roh mereka itu akan menuju pada alam keabadian. Oke, sahabat sekalian, jadi kita menemukan nih di kawasan Memphis ini sedemikian banyaknya situs-situs yang terkait dengan kota pekuburan itu. Nah, maka sejauh ini ya kita sudah selama sekian hari ini menelisik dan menyusuri Sungai Nil dari zaman Mesir kuno itu, di mana mereka meninggalkan situs-situs, jejak-jejak peradaban yang luar biasa yang bisa menjadi pelajaran penuh hikmah bagi kita semua. Al-Quran mendorong kita, memotivasi kita untuk melakukan perjalanan semacam ini agar kita ini bisa melihat jejak-jejak masa lalu. Karena dari jejak masa lalu itulah kita akan dapat pelajaran supaya tidak mengulangi kesalahan dan kemudian mengambil hikmah yang baik untuk kita terapkan memajukan peradaban kita ke masa depan. Maka berulang kali Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang perintah untuk melakukan perjalanan itu. Kita sudah pernah membahas ini di awal ketika kita membahas surat Rum ayat 9. Tetapi ternyata di ayat yang lain lagi Allah mengulang itu. Di antaranya berada di dalam surat Ghafir ayat 82. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim kanu aktsara minhum wa asyadda quwwatan wa atsarum fil ardi fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Maka apakah mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan apa yang akhirnya terjadi pada orang-orang yang hidup sebelum zaman mereka? Orang-orang itu lebih banyak jumlahnya dan lebih besar kekuasaannya daripada mereka.
serta lebih banyak jejak yang mereka tinggalkan di muka bumi. Akan tetapi semua yang pernah mereka capai itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka. Sahabat sekalian, berada di situs-situs jejak-jejak masa lalu membuat kita tercenung ya, termenung untuk menangkap hikmah apa yang ada di peristiwa-peristiwa masa lalu itu. Karena itu di dalam Al-Quran sampai jadi nama surat ya, Al-Qasas, kisah-kisah masa lalu, sejarah-sejarah masa lalu di mana kita bisa mengambil banyak pelajaran. Nah, di dalam bulan Ramadan ini menjadi sangat istimewa buat kita untuk mengkaji sejarah masa lalu itu dan langsung datang ke tempatnya, bukan hanya secara teoritis membaca teksnya, tetapi langsung berkunjung ke jejak-jejak itu, ke situs-situs peninggalan masa lalu itu, di mana kita bisa langsung merasakan suasananya. Di sana kita melakukan tafakur dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari tafakur Ramadan kita supaya Ramadan kita ini penuh dengan hikmah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.